Tentang sains dan spiritual tidak bisa diperdebatkan. Namun, buat saya memiliki kesulitan yang saya pahami adalah sains bicara transenden dan antara intervensi harapan, sementara spiritual melampaui segala tembok perbedaan. Bila mana seseorang sedang menjalani perjalanan dharma, mampu untuk mengkombinasikan keduanya. Dalam ajaran Buddha misalnya, pertama-tama adalah Buddha Sharanam Gacchami. Yang kita harus upayakan dulu itu adalah kesadarannya. Buddha ini bukan, saya tidak terjemahkan sebagai sosok, ya beliau adalah sosok Buddha, tapi Buddha mewakili kesadaran. Ya. Kemudian Dharmam Sharanam Gacchami, Dharma. Dharma ini adalah ajarannya. Dan kemudian Sangham Sharanam Gacchami. Sangham ini adalah keramaian, seperti yang tadi Romo mengatakan, ada horizontal dan ada vertikal. Nah ini Tritunggal dalam Buddhis, dalam ajaran Buddha ini Tritunggal. Buddha, Dharma, dan Sangha itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kebaikan, kesejahteraan umat manusia itu adalah Sangha. Dharma ini adalah sarananya, ajarannya, dan kesadaran dulu kita dikelola dulu. Kalau kita belum sadar, kita tidak akan mengenal Dharma, kita tidak akan bisa berbuat baik untuk Sangha, untuk keramaian. Jadi saya tidak melihat bahwa ini untuk ini atau ini untuk itu. Tiga-tiganya harus diasah bersama. Karena seperti yang dikatakan tadi juga oleh Romo, bahwa kita tidak bisa memisahkan antara horizontal dan vertikal ini. Buddha, Dharma, dan Sangha, Tritunggal ini nggak bisa dipisahkan. Budang Saranang Gacchami, Damang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami. Ketiga-tiganya harus semua diolah ya Romo. Bapak ya, jadi tidak bisa dipisahkan ya, artinya begitu ya. Tidak bisa dipisahkan. Nah diolahnya juga awalnya dari diri dulu, Buddha dulu. Awalnya dari diri sendiri. Dulu. Kemudian Dharma, ajaran kita melakoni nggak? Apa cuma kita bermasturbasi aja, onani aja kita. Kita pikir. Kalau sebatas. Ya, kita pikir kita udah sampai ya. Kita betul-betul memahami dan melakoninya. Kalau sudah melakoni, baru kita memikirkan umat yang lebih banyak, Sangha, kebersamaan. Kalau kita bisa memahami makna Bhinneka Tunggal Ika secara tepat, akan menjadi sebuah pandangan yang sangat penuh spirit kemanunggalan. Bagaimana spirit ini bisa disosialisasikan ke masyarakat? Mulai dari diri sendiri. Kita harus mulai dari diri sendiri. Gitu dari ya, diri sendiri. Pak ya. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain, terhadap tetangga, terhadap siapapun juga. Dari situ. Semua berawal, ada mungkin beberapa yang selain dari sendiri, ada trik-trik tertentu bagaimana seseorang itu bisa berjalan begitu, Pak. Memulainya mungkin dari diri sendiri harus seperti apa sih? Gitu. Saya percaya begini, menurut pengalaman saya bahwa ini juga menjadi moto kita di ashram. Kalau saya belum bahagia, saya tidak bisa berbagi kebahagiaan. Kalau saya belum ceria, saya tidak bisa berbagi keceriaan. Ya. Dan kalau saya ceria, saya tidak perlu mengiklankan, saya punya komunitas baru ini, saya lagi jual keceriaan. Begitu orang melihat saya ceria, siapapun yang bertemu dengan saya, akan ketularan keceriaan itu. Jadi nggak perlu diapa-apakan. Udah nggak perlu diapa-apakan, simpel begitu akan saja. sendiri, Tapi sangat sulit. Ya. Rahayu para master, saya mau tanya, dalam spiritual itu sugesti dengan insting itu kuat yang mana ya? Dua-duanya nggak dibutuhkan. Kedua-duanya justru sudah tidak dibutuhkan ya? Karena begini, insting itu berasal dari memori kita di masa lalu. Jadi insting ini bisa insting hewani. Insting juga bisa insting yang manusiawi juga bisa, hewani juga bisa. Misalnya, saya berikan contoh waktu ada tsunami, yang pertama-tama menerima sinyal tsunami itu bukan manusia. Dengan segala peralatan yang kita miliki. Yang pertama-tama mendapatkan sinyal itu binatang. Gajah-gajah di Thailand mulai naik ke atas gunung ya. Jadi kucing misalnya, itu dia bisa tahu kapan akan terjadi gempa bumi. Dan dia bisa tahu setengah jam sebelumnya. Manusia belum memiliki peralatan seperti itu. Elang bisa melihat jauh daripada manusia. Jadi
binatang ini punya insting yang jauh lebih kuat daripada kita. Kita nggak butuh insting seperti itu. Kita juga tidak butuh apa tadi yang dikatakan sugesti. Iya, Sugesti ini sugesti berarti, sama insting. sugesti ini berarti saya tidak memiliki, tapi saya memberikan sugesti pada diri sendiri seolah-olah saya memilikinya. Ini saya anggap suatu kemunafikan. Iya. Yang dibutuhkan adalah sekarang kamar saya ini sudah gelap selama bertahun-tahun. Usia saya 65 tahun, kamar badan saya ini gelap, kamar pikiran saya gelap, kamar inteligensi saya gelap. Untuk menerangkan ini yang dibutuhkan cuma sebatang lilin, dinyalakan, dan tidak butuh 40 tahun untuk menerangkan kamar itu. Walaupun sudah gelap 65 tahun dinyalakan lilin, dia langsung akan menjadi terang benderang. Begitu ya Pak ya. Kita tidak butuh dua-duanya. Yang kita butuhkan adalah lilin pencerahan, itu saja. Iya, makasih Pak. Hubungan positif antara kecerdasan spiritual dengan rasa empati dengan nilai intelijensia dinilai mampu menghadapi kesulitan di masa pandemi. Benarkah itu? Ya, spiritual kalau dikaitkan dengan kecerdasan tidak benar. Terjemahan kita dari bahasa Inggris saja sudah keliru dari awal. Jadi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, padahal istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris itu adalah quotient. Quotient itu adalah kelayakan. Iya. Bagaimana saya bisa kemampuan, kelayakan. Jadi bukan kecerdasan. Kalau kita misalnya mengatakan kecerdasan intelijensia. Intelijensia itu apa? Cerdas juga. Jadi kecerdasan. Atau kita jadi double ya. Double. Atau kita menggunakan meditasi Zen. Zen itu udah meditasi, Changde. Double lagi meditasi masih disebutkan lagi. Betul, terjemahnya keliru. Nah, spiritual yang kita pahami, yang saya pahami, dalam pengertian adhyatma, dia itu melampaui pikiran, melampaui kecerdasan. Jadi tidak ada tolak ukurnya, tidak ada matriksnya. Tidak bisa diukur.